artinya apa? Sudah tadi saya jelaskan bahwa apa yang kita mau rencanakan. Jadi saya kembalikan ke Bapak Mama, misalnya sekarang kita semua produknya sama. Produknya itu keripik pisang. Jadi apa yang kita mau rencanakan, kita pengolahan pisang menjadi keripik. Nah, jadi sini saya tulis keripik pisang. Yang kedua itu baik. Baik, tulisan seperti ini itu artinya mengapa. Sekarang, mengapa kita lakukan, kita harus rencanakan usaha itu. Kita rencanakan untuk keripik, pengembangan keripik, pengolahan keripik. Kata tanya Bapak Mama, kira-kira kenapa kita mesti dari pisang kita harus olah jadi keripik? Nah, mungkin kelompok satu Mama Liana bisa kasih pandangan sedikit. Mungkin dari pertanyaan saya mengapa, kita kan belajar tuh, jadi jangan hanya mendengar dari saya, tapi saya juga harus dengar dari Bapak Mama. Kan sudah bagi kelompok, jadi saya tanya pertama kelompok satu. Kenapa kita? Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi mengapa kita melihat peluang bahwa khususnya kami wilayah Emire ada peluang di sana, ada dermaga, ada seri, peluangnya ada, pasti membutuhkan keripik. Jadi mengapa di situ kita bisa menghasilkan uang. Terima kasih. Ini dari Mama Lena. Mama Lena tadi bilang bahwa mengapa kita harus buat keripik pisang, karena di sini ada peluang bisnis. Berarti kata maksa yang dipakai oleh Tante Lena itu adalah uang. Bisnis kan berarti ujung-ujung uang. Jadi berarti kita sudah tahu bahwa peluang bisnis besar. Kita punya pelabuhan dekat, kita bisa jadikan keripik pisang menjadi buah tangan, jadi oleh-oleh untuk saudara kita yang ada di Sumba, di Kupang. Jadi berarti satu poin bagus untuk Mama Lena. Yang kedua, mungkin dari kelompok dua, kenapa kita mau buat ini keripik pisang? Tadi peluang bisnis, maksudnya ada pelabuhan. Terus yang kedua apa? Mungkin peningkatan pendapatan. Dari Om Corneli tadi berarti kita selama ini penghasilan mungkin dari jagung, dari mangga, kita mau coba lagi selain jual pisang untuk tandan, kita coba olah jadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi lagi, berarti keripik. Terus mungkin kelompok tiga mungkin ada lagi mungkin kelompok tiga, kira-kira kenapa kita mau buat itu? Kelompok tiga. Keripik itu enak. Keripik itu enak. Keripik itu enak. Jadi yang terakhir kelompok tiga dia bilang hasil. Berarti dari pertanyaan ini, mengapa kita harus rencana kita untuk buat keripik itu? Ya itu yang pertama karena uang ya, kita bisnis. Jadi kesimpulan paling awal itu kita selain berbisnis, kita jadikan nilai pisang ini menjadi nilai lebih tinggi, nilai jualnya lebih tinggi. Yang kedua, kita bisa meningkatkan pendapatan kita. Terus yang ketiga itu kita menjadikan keripik pisang menjadi salah satu bagian dari penganeka-ragaman pangan. Kita bukan cuma makan ubi, kita tidak jadikan ubi hanya rebus, bakar, kita jadikan dia produk atau dia produk baru, yaitu keripik. Jadi yang orang kenal Emire hanya pisang, keripik tidak termasuk ambil pisang. Bagian tadi ada waktu pelatihan dulu, itu jangan semuanya kita jual, tetapi beberapa tandan kita simpan, jadikan dia keripik.
pas Peri masuk ada jadwal kapal Peri, kita bisa jadikan itu oleh khas Aimer. Bukan Bejawa tidak ada pisang seperti Aimer. Yang manis punya Bejawa itu sama orang Aimer. Jadi pisang ini kita mau mengangkat pisang yang orang lihat hanya pisang dengan yang biasa, seperti mantu kita tadi hanya biasa. Kita jadikan pisang yang lebih bagus, tampilan lebih bagus dengan kemasan yang menarik minat orang. Tidak orang lihat pisang seperti pisang yang di pohon, tapi pisang yang punya kemasan yang bagus. Nanti pendampingan berikutnya kita akan bicara tentang pengemasan. Karena faktor pendukung juga untuk bisa mendatangkan uang seperti Mbak Melena bilang tadi, faktor pendukung juga tuh salah satunya adalah pengemasan. Kalau kemasan kita menarik, orang pasti beli. Rasa kemudian tuh kan dia dalam kemasan. Jadi dia paling pertama dia beli. Dia belum rasa, dia beli dulu. Beda pisang. Jual pisang orang rasa atau jeruk, limau, orang rasa dulu baru beli. Tapi kalau dalam kemasan dia tidak mungkin buka. Kalau sudah buka berarti dia punya kewajiban harus banyak beli. Terus yang ketiga ini, pertanyaan yang ketiga ini, when? When artinya kapan? Kapan? Ini kan menyangkut dengan rencana kita punya, rencana usaha. Kapan rencana ini, rencana pembuatan keripik, pengolahan keripik kita laksanakan? Nah, jadi pertanyaan ini kan kita jawab masing-masing bahwa pada saat panen. Tadi seperti di Paman sudah jelaskan, panen. Panen itu yang sebaiknya panen pada saat apa? Mas Tantrina tadi bilang sudah tua, sudah ini. Jadi untuk keripik berarti yang ambil yang sudah tua atau setengah matang, setengah matang. Kita ambil itu tua kan berarti sudah lembek, itu sudah matang. Jadi kita ambil setengah matang.